Raja Naga Hitam berbalik dengan ganas dan mendatangi istrinya. Kutukan hitam yang menempel di lengannya berangsur-angsur menghilang. Nyonya baik-baik saja? Berubah dari keganasan dan roh jahat sebelumnya, Raja Naga Hitam saat ini sangat lembut. Dengan hati-hati mendukung istrinya, beberapa dukun buru-buru memindahkan tempat tidur yang telah disiapkan. Menutupi istrinya dengan selimut lembut, mata Raja Naga Hitam berkedip. Aris memberiku 7 cara untuk memecahkannya, yang menghabiskan 30% dari fondasinya. Mungkinkah ada rahasia teduh di dalamnya? Raja Naga Hitam terdiam, dan para anggota kuil Naga Hitam yang hadir tidak berani bergerak. Mereka sangat menyadari temperamen Raja Naga Hitam, dan saat ini, Raja Naga Hitam telah memasuki pendahulu untuk mengamuk. Jika ada orang lain yang berani berbicara saat ini, dia akan memiliki keyakinan bahwa dia akan mati, atau memiliki keyakinan bahwa dia dapat menyelesaikan kesulitan untuk Raja Naga Hitam. Melihat seluruh kuil Naga Hitam, tidak ada naga yang cukup percaya diri untuk meyakinkan Raja Naga Hitam. Oleh karena itu, mereka tidak berniat menegur sama sekali, tetapi menundukkan kepala, berniat menggunakan cara biasa mereka untuk menunda masalah ini. Di mana ambisi Raja Naga Hitam? Semuanya hanya untuk perkembangan stabil klan Naga Hitam. Nyonya Naga Hitam terbatuk lama, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia ditangkap oleh lehernya, wajahnya tiba-tiba memerah. Siapa? Raja Naga Hitam sangat marah. Berani menyerang istrinya di depannya, bahkan jika Dewa Utama Zeus datang, dia berani membakar kaki Zeus. Udara hitam yang mengerikan melonjak. Di bawah keagungan naga hitam, semua naga hitam di bidang bintang menundukkan kepala mereka bersama-sama, takut melihat ke arah langit. Awan hitam mengerikan langsung menempati langit. Dunia redup, angin bersiul, dan ada kecenderungan hantu dan serigala melolong. Berani menyerang istriku, kamu mencari kematian. Di atas langit, dua sosok muncul dengan tenang. Itu adalah Gilgamesh dan Raja Arthur. Raja Naga Hitam tiba-tiba melakukan kekerasan. Tubuhnya menempati setengah dari langit. Cakarnya mengayunkan langsung ke Gilgamesh. Hanma merobek celah di dunia yang redup. Lampu yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Tentara Tao yang tak terhitung jumlahnya berputar di udara. Gilgamesh menatap tentara Tao yang tersebar dengan rasa sakit di hatinya. Setelah perang terakhir, Gilgamesh hampir memakan tentara Tao di perbendaharaan raja. Jika bukan karena permintaan Qin Yichen kali ini, dia tidak tahan menggunakan metode ini untuk menakuti Raja Naga Hitam. Siapa kamu? Raja Naga Hitam tidak berhasil dengan satu gerakan pun, dan wajahnya menjadi lebih serius. Mereka berdua mampu menahan amarah mereka sendiri, dan kekuatan mereka tentu tidak murah, dan melihat wajah Gilgamesh dengan acuh tak acuh, tidak ada reaksi. Dia seperti musuh besar, dan Raja Naga Hitam tidak tahu bahwa alasan Gilgamesh begitu acuh tak acuh adalah karena dia meminjam pedang Arthur di batu di belakangnya. Kalau tidak, hanya mengandalkan tentara daunnya, dia benar-benar bukan lawan dari pembangkit tenaga listrik seperti Raja Naga Hitam. Melihat kagetnya Raja Naga Hitam, Gilgamesh menatapnya. Berani melakukan sesuatu pada utusan, saya pikir Anda bosan hidup. Hanya kami yang bisa merawat penyakit istrimu. Jika kamu tidak ingin istrimu mati, keluar saja. Gilgamesh awalnya adalah kaisar, berdiri di langit pada saat ini. Dia merasakan kesombongan menembus awan dan jatuh ke bumi. Dominasi semacam ini milik raja saja. Hati Raja Naga Hitam pertama kali dibujuk oleh 3 poin. Lalu aku mendengar apa yang dikatakan Gilgamesh tentang Ni. Noh, takut ketinggalan. Raja Naga Hitam buru-buru mengumpulkan gajah raksasa itu. Melihat kembali kuil Naga Hitam, leher wanita itu telah berubah menjadi saus ungu. Juga minta Tuhan untuk menyelamatkan istriku. Raja Naga Hitam benar-benar panik. Jika dia memiliki versi untuk membawamu, dia akan memecahkan kutukan untuk wanita itu sejak lama. Tepat ketika tidak ada yang bisa dilakukan, saya bertemu dengan utusan ilahi, dan Raja Naga Hitam adalah Sima sebagai dokter kuda yang hidup. Percaya atau tidak, kini tampaknya dua orang ini adalah satu-satunya harapan bagi sang istri untuk bertahan hidup. Gilgamesh tidak banyak bicara omong kosong. Langsung ke kuil Naga Hitam. Faktanya, Gilgamesh lebih cemas daripada Raja Naga Hitam di dalam hatinya. Karena Qin Yichen secara khusus memberitahu bahwa begitu kutukan itu berakhir, itu akan melonjak dan mencekik tenggorokannya. Harus tiba dalam 10 napas. Jika tidak, istri Raja Naga Hitam sembuh. Qin Yichen tidak ingin benar-benar membunuh istri Raja Naga Hitam. Itu adalah kejahatan total dengan Raja Naga Hitam. Dengan identitas dan kemampuan Raja Naga Hitam, hanya masalah waktu sebelum petunjuk ditemukan. Oleh karena itu, kutukan yang dibuat oleh Qin Yichen lebih seperti lelucon, dan tidak ada bahaya yang berarti. Adapun kulitnya, itu juga ilusi yang dikutuk Qin Yichen. Tiba. Begitu dia mendarat, Gilgamesh muncul tepat di sebelah Nyonya Naga Hitam. Melihat kutukan yang ditinggalkan Qin Yichen akan segera hilang, Gilgamesh dengan cepat mengulurkan tangannya. Ada mantra misterius di mulutnya. Untuk sementara, ada suasana misterius di kuil Naga Hitam. Melihat pemandangan ini, Raja Naga Hitam buru-buru berhenti di pintu masuk kuil Naga Hitam.
karena takut tindakannya akan mengganggu utusan dewa. Gilgamesh mengeluarkan banyak keringat dari dahinya, dan bahkan napasnya menjadi sangat berat. Raja Naga Hitam penuh dengan kecemasan, tetapi dia tidak berani melakukan kesalahan. Waktu untuk dua napas ini selama ratusan tahun. Akhirnya Gilgamesh melihat pertanda kutukan menghilang oleh Qin Yichen dan menggeram pelan. Merusak. Suara dingin itu jatuh, dan tiba-tiba, warna ungu di wajah Nyonya Naga Hitam menghilang tanpa bekas. Sebuah telapak tangan bergetar. Nyonya Raja Naga Hitam mengeluarkan dahak hitam pekat, dan wajahnya tiba-tiba pulih sedikit. Wanita. Raja Naga Hitam buru-buru melangkah maju, memeluk istrinya, dan bertanya dengan hati-hati. Melihat istrinya baik-baik saja, Raja Naga Hitam sangat gembira. Beri aku perintah. Semua orang di kuil naga hitam, maju ke depan untuk menghibur utusan. Gilgamesh melambaikan tangannya. Ini masalah sepele untuk menyelamatkan istrimu. Itu langkah untuk mengambil keuntungan dari tren. Jika Anda membocorkan keberadaan saya berdua, hal-hal buruk seperti saya dan sebagainya. Ketika saatnya tiba, Lord God menyalahkannya, dan klan naga hitam menunggu kehancurannya. Suara dingin Gilgamesh sedikit menenangkan Raja Naga Hitam. Utusan Tuhan adalah utusan Tuhan Allah di dunia. Melihat utusan itu seperti melihat Dewa Tuan. Seharusnya bukan masalah sepele bahwa dua utusan ilahi diminta untuk maju. Raja Naga Hitam berteriak pada naga di kuil naga hitam. Kamu belum melihat apapun hari ini. Jika ada yang berani membocorkannya, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Siapa yang berani melanggar perintah Raja Naga Hitam? Naga mengangguk dengan cepat, dan beberapa naga meninggalkan kuil, menginstruksikan para prajurit di luar kuil naga hitam. Reputasi Raja Naga Hitam di luar tidak terlalu bagus, tetapi di klan naga hitam, dia adalah orang bijak yang langka dalam jutaan tahun. Istirahat dan peremajaan membawa peningkatan kekuatan suku naga hitam. Untuk suku naga hitam yang militan, sangat sulit untuk mencapai ini. Raja Naga Hitam memiliki reputasi yang sangat baik dalam kelompoknya, dan semua orang di kuil naga hitam bersedia untuk mematuhi instruksinya. Segera, kuil naga hitam menyebarkan berita itu. Kuil naga hitam dengan cepat berkolusi dan sepenuhnya memblokir berita tentang kedatangan utusan ilahi. Gilgamesh sangat puas dengan penampilan Raja Naga Hitam. Raja ini sangat puas dengan penampilanmu kali ini. Raja Naga Hitam mengangguk dengan senyum di wajahnya, diam-diam mengisolasi bagian dalam dan luar kuil naga hitam. Lalu dia menatap Gilgamesh. Tuan, apalagi yang ingin Anda katakan?